banyak orang memandang Timor Leste sebagai negara kecil, negara yang lemah, negara yang tertinggal. Bahkan, sampai ada yang mengatakan, kalau masuk ASEAN, Timor Leste hanya akan jadi beban. Tapi, pertanyaannya, apakah ukuran negara menentukan masa depan? Apakah negara kecil tidak berkembang di masa depan? Atau apakah di dunia ini hanya negara besar yang bisa maju? Atau justru sebaliknya? Hari ini, kita akan bongkar satu persatu. Timor Leste bukan negara biasa. Ia lahir dari sejarah panjang, penuh penderitaan, penuh pengorbanan. Selama ratusan tahun dijajah oleh Portugal, lalu mengalami masa sulit di bawah Indonesia. Rakyatnya tidak menyerah. Mereka berjuang. Mereka bertahan. Mereka membayar kemerdekaan dengan darah dan air mata. Hingga akhirnya, pada tahun 2002, Timor Leste berdiri sebagai negara merdeka. Ini bukan sekadar negara kecil. Ini adalah simbol ketahanan dan keberanian. Mari kita jujur. Ketika orang menyebut Timor Leste sebagai beban, biasanya mereka melihat dari satu sisi. Ekonomi kecil, infrastruktur belum maju, SDM masih berkembang. Tapi pertanyaannya, apakah negara besar langsung kuat sejak awal? Bukan juga. Bahkan, negara yang kuat di ASEAN hari ini pernah berada di posisi yang sama. Negara seperti Vietnam, Thailand juga pernah berjuang dari keterbatasan. Kalau dulu mereka diberi kesempatan, kenapa sekarang Timor Leste dipersoalkan? Ada satu fakta penting yang sering diabaikan. Timor Leste memiliki petroleum fund yang nilainya miliaran dolar. Ini bukan angka kecil. Ini adalah hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang hati-hati. Artinya, Timor Leste tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan. Mereka punya visi jangka panjang. Mereka memikirkan generasi masa depan. Bandingkan dengan banyak negara lain yang kaya sumber daya, tapi tidak punya tabungan masa depan. Timor Leste berbeda. Mereka negara kecil, tapi mereka bijak. Sekarang kita balik pertanyaannya. Bukan, apakah Timor Leste jadi beban? Tapi, apa keuntungan ASEAN dari Timor Leste? Jawabannya. 1. Pasar baru. Setiap negara baru adalah peluang. Produk dari Indonesia masuk, investasi dari Singapura berkembang, kerjasama dengan Malaysia meningkat. Ini ekonomi, bukan beban. 2. Letak strategis. Timor Leste berada di jalur penting, dekat dengan Australia, menghubungkan kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. Dalam geopolitik, posisi seperti ini sangat berharga. 3. Stabilitas kawasan. Semakin banyak negara yang terintegrasi, semakin kecil potensi konflik. Timor Leste masuk ASEAN berarti lebih stabil, lebih terarah, lebih terkoneksi. Apa kekuatan terbesar Timor Leste? Bukan minyaknya, bukan uangnya, tapi manusianya. Rakyatnya yang tahan banting, tidak mudah menyerah, punya semangat juang tinggi. Negara seperti ini mungkin lambat di awal. Tapi sekali bangkit, mereka sulit dihentikan. ASEAN bukan hanya tentang siapa yang kuat hari ini. ASEAN adalah tentang siapa yang mau tumbuh bersama. Bergabungnya Timor Leste ke dalam ASEAN bukan hanya soal satu negara, tapi itu tentang keadilan, solidaritas, masa depan kawasan. ASEAN telah menerima dan mendukung Timor Leste menjadi anggota. Maka ASEAN membuktikan bahwa mereka bukan hanya organisasi, tetapi keluarga. Lalu apa keuntungan yang didapat negara-negara anggota ASEAN ketika Timor Leste bergabung? Selama ini, banyak yang bertanya, apa keuntungan ASEAN menerima Timor Leste? Apakah hanya sekadar membantu negara kecil? Atau ada keuntungan besar yang selama ini tidak disadari? Hari ini, kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Bukan dari Timor Leste, tapi dari kepentingan ASEAN sendiri. Dalam ekonomi,
Satu hal yang paling penting adalah pasar yang luas. Semakin luas pasar, semakin besar peluang. Ketika Timor Leste masuk ASEAN, produk dari Indonesia bisa masuk lebih mudah. Perusahaan dari Malaysia bisa ekspansi. Investor dari Singapura mendapat wilayah baru. Mungkin ada yang bilang pasarnya kecil. Tapi jangan salah, setiap pasar baru adalah peluang pertumbuhan. Dan dalam ekonomi, pertumbuhan kecil yang konsisten bisa jadi besar di masa depan. Timor Leste adalah negara yang sedang berkembang. Dan bagi investor, negara berkembang, peluang besar. Kenapa? Karena infrastruktur masih perlu dibangun, industri masih terbuka, persaingan belum terlalu ketat. Ini berarti perusahaan ASEAN bisa masuk lebih awal. Negara seperti Vietnam, Thailand bisa menjadikan Timor Leste sebagai tempat ekspansi baru. Basis produksi, pasar jangka panjang. ASEAN bukan hanya soal ekonomi. Ini juga tentang kekuatan geopolitik. Timor Leste memiliki posisi yang sangat strategis, dekat dengan Australia, berada di jalur penting antara Asia Tenggara dan Pasifik. Dengan masuknya Timor Leste, ASEAN memperluas pengaruhnya. Ini penting sekali karena dunia sekarang semakin kompetitif. Kawasan yang solid akan lebih kuat dibanding yang terpecah. Timor Leste memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas. Ini bisa membuka peluang kerjasama energi, diversifikasi sumber daya, keamanan energi kawasan. Negara-negara ASEAN bisa bekerja sama, berinvestasi, berbagi teknologi. Ini bukan beban, ini peluang strategis. Salah satu tujuan utama ASEAN adalah menjaga stabilitas. Ketika Timor Leste masuk, integrasi meningkat, risiko konflik menurun, koordinasi regional lebih kuat, negara yang terhubung lebih mudah diajak kerjasama, lebih kecil kemungkinan konflik. Ini keuntungan besar yang sering tidak terlihat, tapi sangat penting. Dengan menerima Timor Leste, ASEAN menunjukkan kepada dunia bahwa mereka inklusif. Mereka peduli, mereka kuat sebagai komunitas. Ini meningkatkan citra internasional, kepercayaan global. Peran ASEAN di dunia. ASEAN bukan hanya organisasi ekonomi, tapi simbol persatuan Asia Tenggara. Mari kita jujur. Di awal, mungkin ASEAN perlu membantu Timor Leste. Tapi itu bukan kerugian. Itu investasi. Seperti menanam pohon. Awalnya butuh air dan perawatan, tapi nanti menghasilkan buah. Dalam 10-20 tahun ke depan, Timor Leste bisa menjadi pasar berkembang, mitra ekonomi, kekuatan baru di kawasan. Jadi, apa keuntungan ASEAN menerima Timor Leste? Jawabannya jelas. Pasar bertambah, investasi terbuka, pengaruh geopolitik meningkat. Stabilitas kawasan terjaga, potensi energi bertambah. Dan yang paling penting, ASEAN menjadi lebih kuat sebagai satu kesatuan. Karena kekuatan sejati sebuah kawasan bukan hanya dari yang sudah maju, tapi dari kemampuan untuk tumbuh bersama.